Bab ke-54. Salah sangka. Ya Tuhan, itu seperti baju yang dikenakan Arthur. Baju hitam sesuai yang dikenakannya kemarin. Tidak, aku tak sanggup. Gelap. Ya, seketika pandanganku menjadi gelap. Tak lagi mampu mempertahankan kesadaranku. Fah, bangun. Lamatku dengar suara orang di dekatku memanggil namaku. Pipiku merasakan ada yang menepuknya. Tapi mataku masih berat. Rasanya masih enggan untuk membukanya. Dinda, bangun sayang. Kita cari anak kita lagi. Anak? Ayah, anakku. Arthur. Ucapku lirih. Perlahan aku berusaha membuka kedua mataku. Awan putih dan pepohonan menjadi pemandangan yang pertama kali aku lihat. Fah, syukurlah kamu sudah sadar. Aku menoleh ke arah sumber suara. Rizka sahabatku sedang berjongkok di samping kananku. Aku mulai mengingat keadaan sebelum aku kehilangan kesadaranku. Arthur, mana Arthur? Mana Alvina? Mana? Pekiku. Tenanglah, tenang. Ucap suamiku seraya membawaku ke dalam pelukannya. Arthur Kanda, apa yang terjadi pada Arthur? Dengarkan Kanda, yang hanyut hanya bajunya Arthur, tidak dengan Arthur. Jawab suamiku. Aku melepas pelukanku, mengedarkan pandangan ke sekeliling. Ini yang Dinda maksud? Tanya suamiku. Suamiku menyerahkan baju hitam yang aku lihat tadi mengambang di sungai. Arthur, nak. Aku mengambil baju itu, membukanya berharap itu bukan yang dipakai oleh anakku. Mungkin itu hanya baju yang sama dengan yang dipakai oleh Arthur. Tidak, baju ini sama persis dengan yang dipakai Arthur. Lihat ini. Kutunjukkan bordiran kecil di bagian bawah baju dengan kode AI. Tak mungkin ada baju yang sama. Mbak Nisa yang bilang pesan khusus hanya untuk Alvina. Arthur juga Lily. Jelasku. Baju itu masing-masing beda warna. Tapi ada kode di bawah baju dengan inisial nama yang berbeda. Mbak Nisa membawanya dari Australia. Permisi Pak Bambang, kami akan menyusuri sungai lagi. Ucap laki-laki dengan memakai seragam polisi. Ya Pak Indra, kami akan ikut. Jawab suamiku. Dinda, polisi sudah datang. Dinda pulangnya sama Rizka. Biar Kanda yang mencarinya. Pinta suamiku. Tidak, aku akan ikut. Sergahku. Mana mungkin aku akan pulang kalau anakku belum ketemu. Tapi Dinda sangat lemah. Badan Dinda juga demam. Iya, Fah, kita pulang aja ya. Ada Tristan dan yang lainnya juga yang mencari. Belum warga desa yang mencarinya juga. Sudah banyak yang mencarinya. Usul Rizka. Enggak, Riz. Kalau kamu mau pulang, pulang saja. Aku akan terus mencari anakku. Aku berusaha untuk bangkit, melawan rasa pusing yang masih terasa di kepalaku. Ayo, aku bantu. Ucap Rizka. Rizka mengapit lenganku dan mulai berjalan beriringan, mengikuti polisi dan rombongan yang lain di depannya. Sungai yang kami susuri termasuk sungai yang besar. Membayangkan sepatu dan baju anakku yang hanyut membuat pikiran negatifku kembali muncul. Kalian ada di mana? Nak. Ucapku lirih. Tenanglah. Fah, aku yakin mereka baik-baik saja. Mereka anak yang cerdas. Anggap mereka sedang bermain petak umpet seperti biasanya. Kedua anakku memang suka bermain petak umpet. Terkadang mereka bersembunyi di tempat yang sangat tersembunyi di rumah sampai menyulitkan yang mencarinya. Tapi itu di rumah, bukan di kebun teh yang sangat luas seperti ini. Kami terus menyusuri sungai. Tak jarang kami berpapasan dengan warga yang mencari anakku. Mereka mencari dengan memegang selebaran yang kami sebar. Seberang sungai apa sudah beda desa? Tanyaku pada polisi yang berada di dekatku. Iya Bu, akses ke seberang desa melalui jembatan besar di depan. Tapi untuk orang yang jalan kaki biasanya menyeberang jika aliran sungai tidak besar. Saya orang sini Bu. Sedikit banyak saya tahu seluk-beluk sungai dan jalan desa ini. Jelasnya. Bisakah kita menyeberang? Mungkin anakku ada di seberang sungai. Bisa Bu, tapi tunggu di depan. Aliran sungai juga masih cukup besar jika harus menyeberang di sini. Nanti ada tempat khusus yang digunakan warga untuk menyeberang. Aku mengikuti arahan dari polisi yang menjelaskan. Terus saja kami berjalan sampai di tempat yang ditunjukkan oleh polisi. Di sini tempatnya jika harus menyeberang. Tunjuknya. Bagian sungai yang lebih dangkal dengan batu
yang menyembul dari balik aliran sungai. Di seberang sungai adalah kebun tebu yang rimbun dengan tempat yang lebih tinggi. Jika harus ke sana, maka kami harus melewati jalan yang menanjak. Suamiku yang berada di depanku kemudian berbalik memegang tanganku. Dinda di sini saja, biar Kanda yang menyeberang, ucap suamiku. Arthur, Alvina, pekik Rizka. Lihat, Fa, itu mereka. Mendengar teriakan Rizka, suamiku kembali berbalik, melihat arah yang ditunjukkan Rizka, begitupun denganku. Ya Tuhan anakku, ucapku lirih. Terlihat di seberang sungai Alvina dan Arthur digendong oleh Pak De Parmin dan Pak Agus. Berjalan di belakang mereka Badiga dan juga seorang anak laki-laki dan perempuan serta seorang laki-laki dengan memakai peci warna putih. Melihat kedatangan mereka polisi dan Badiga dengan sigap membantu menyeberangkan mereka. Aku memeluk Rizka erat. Anakku selamat, Riz. Alhamdulillah. Ucapku haru. Air mata kebahagiaan mengalir deras di pipiku. Aku menunggu mereka menyeberang. Rasanya bahkan sangat lama. Aku berjalan ke depan mendekat ke tepian sungai menyambut kedatangan anak-anakku. Bunda, Papa, ucap mereka serempak. Segera aku meraih sambutan tangan dari Alvina dan memeluknya erat. Sedangkan Arthur berada dalam pelukan suamiku. Rizka yang tadinya berdiri kini ikut memeluk Alvina erat. Rasanya sangat lega melihat kedua anakku kembali. Kalian kemana saja anak-anak bandel? Tanya Rizka disertai sentilan di hidung Alvina. Bakar ikan? Jawab Alvina. Iya, Arthur makan ikan bakar yang masih hidup. Timpal Arthur. Aku menautkan kedua alisku, mencerna ucapan polos dari bibir kedua anakku. Sebaiknya ceritanya nanti saja. Langit sudah kembali gelap, takut hujan lagi, ucap suamiku. Sini gendong sama tante, pinta Rizka. Alvina kini sudah berpindah tangan pada Rizka, sedangkan aku bergantian menggendong Arthur. Gus, kabari seluruh tim agar berkumpul di rumah. Titah suamiku. Maaf bos, baterai ponselku habis dari semalam, makanya saya tidak bisa menghubungi bos, jawab Pak Agus. Saya juga Pak Bambang, timpal Pak De Parmin. Biar saya saja bos, sahut Badigat yang lain. Kami kemudian melanjutkan perjalanan untuk kembali ke rumah. Di tanjakan yang licin, Arthur dan Alvina diambil alih kembali oleh Pak Agus dan Pak De Parmin. Tak mungkin jika aku dan Rizka yang menggendongnya. Bisa-bisa malah nanti terjatuh. Sesampainya di rumah, Bude Ratmi dan Birati langsung menyambut kedatangan kami. Tuan muda, Nona bos, panggil Birati. Birati langsung memeluk kedua anakku. Maafin Bibi ya, udah teledor menjaga kalian, ucap Birati. Bi, tolong siapkan air hangat untuk mandi si kembar, juga makanan untuk kita semua, perintahku pada Birati. Aku tahu, mereka yang mencari kedua anakku pergi dari kemarin. Belum tentu mereka sudah mengisi perut mereka. Biar mereka mandi sama Bude ya, pinta Bude Ratmi. Sama saya saja Bude. Bude bantu Birati saja ya. Bude mengangguk kemudian mengikuti langkah Birati. Aku dan Rizka kemudian membawa kedua anakku untuk masuk, melepas pakaian yang dikenakannya. Arthur pakai baju siapa? Tanya Rizka saat melepas baju Arthur. Baju kakek Ilham, jawab Arthur. Aku dan Rizka saling berpandangan, karena tidak tahu siapa nama yang disebutkan oleh Arthur. Siapa itu kakek Ilham? Lanjut Rizka. Kakek yang mancing, terus ikannya dibakar, jawab Arthur polos. Mungkin ini jawaban yang dimaksud Arthur tadi waktu di sungai, makan ikan bakar hidup. Aku memandikan kedua anakku, memastikan tubuhnya tidak ada yang terluka. Kalaupun ada, itu hanya ada pada kaki Alvina. Itu pun luka kecil, mungkin terkena ranting pohon. 1 jam kemudian kami semua berkumpul kembali. Dinda, nanti ada dokter yang datang buat periksa si kembar, ucap suamiku. Dokter? Tanyaku. Iya, Kanda mau pastikan keadaan anak kita. Dari kemarin mereka hilang, Kanda tidak mau ada luka pada mereka, jelas suamiku. Oh iya, mereka yang menemukan kedua anak kita. Tunjuk suamiku pada kedua anak yang sedang duduk dalam diam. Kanda keluar dulu, menemui polisi dan yang lainnya, pamit suamiku. Aku kemudian menghampiri mereka berdua. Mereka tersenyum kepadaku saat melihatku mendekat.
Terima kasih sudah menyelamatkan anakku. Siapa nama kalian? Nama saya Ilham dan ini adik saya, namanya Melati. Jawab bocah laki-laki itu. Sedangkan anak perempuan itu masih sibuk dengan kaki yang diayunkannya di kursi. Pandangannya sibuk menelisik setiap ruangan. Tante boleh tahu, bagaimana bisa anak-anak tante bersama kalian? Bocah laki-laki itu mengangguk. Kemudian mengalirlah cerita dari bibirnya. Katanya kedua anakku melihat Ilham dan Melati yang saat itu sedang memancing. Kemudian Alvina hampir saja terpeleset dan jatuh ke sungai, beruntung hanya kakinya yang satu yang masuk ke sungai dan ditarik oleh Ilham. Karena risih sepatunya basah, Alvina meminta melepaskan sepatunya. Naas karena kurang hati-hati justru sepatu yang satu jatuh ke sungai dan terbawa arus. Saat Ilham dan Melati akan pulang, kedua anakku justru mengikuti Ilham. Ilham tahu kenapa baju anakku hanyut di sungai? Tanyaku kemudian. Dia terus menggaruk bagian belakang tubuhnya. Setelah saya lihat banyak tumbuhan kecil yang menempel di bajunya yang membuatnya gatal, jadi saya melepasnya kemudian menyerahkannya pada Melati. Tapi saat menyeberangi sungai, Melati menjatuhkan baju itu. Maaf, saya tidak bisa mengambilnya karena saya menggendong kedua anak tante. Jawab Ilham. Aku melihat Melati, anak itu seusia dengan kedua anakku. Lalu adikmu bagaimana saat menyeberangi sungai? Dia biasa melakukannya. Dia bisa berpindah dari satu batu ke batu yang lain. Tapi tidak kedua anak tante, mereka pasti tidak bisa. Jawab Ilham. Ini sepatu yang satu. Ilham menyerahkan bungkusan dalam kantong kresek hitam padaku. Setelah aku buka, memang ia itu pasangan sepatu bagian kiri Alvina. Maaf, saya memakaikan baju adikku yang lusuh pada anak tante. Ucap Ilham. Enggak apa-apa, justru tante yang seharusnya berterima kasih pada kalian. Pasti malamnya kedua anakku sangat rewel dan merepotkanmu. Tidak tante, awalnya mereka memang meminta pulang tapi saya tidak tahu di mana mereka tinggal dan posisi saat itu juga hujan tidak mungkin membawa mereka keluar. Jadi saya ajak mereka membakar ikan. Setelah makan, mereka bisa tidur. Saat pagi hari, kakeknya kemudian datang, barulah mereka bisa kembali ceria. Jelas Ilham. Maaf Pak, sebenarnya Pak De sudah menemukan mereka, tapi ponsel Pak De kehabisan data, jadi tidak bisa menghubungi kalian. Rumah Ilham ada di desa seberang dan lumayan terpencil, jadi wajar kalau kita semua sedikit susah untuk mencarinya. Beruntung teman Pak De ikut menyisir daerah itu, dan di jalan bertemu dengan Agus beserta timnya. Terang Pak De Parmin. Penjelasan Pak De Parmin membuat aku jadi semakin bersalah. Aku sudah salah sangka padanya. Harusnya aku tidak berburuk sangka. Justru malah sekarang Pak De Parmin dan temannya yang menemukan kedua anakku. Maafkan Seva Pak De, ucapku. Maafkan Seva sudah berburuk sangka pada Pak De. Juga teman Pak De. Tidak apa-apa Fa, Pak De maklum dengan itu. Jawab Pak De. Terima kasih Pak De. Oh iya, Ilham sekolah kelas berapa? Terus dari tadi cerita kok nggak ada orang tua kalian yang disebut? Saya tidak sekolah tante. Orang tua saya sudah meninggal. Jawab Ilham dengan tertunduk. Jadi kalian hanya tinggal berdua. Terus bagaimana kalian dapat bertahan? Lanjutku bertanya. Iya, saya hanya tinggal berdua dengan Melati. Saya biasanya mengumpulkan botol bekas kemudian saya jual. Uangnya bisa buat beli beras. Sedangkan lauknya dari sayur yang saya tanam di samping rumah. Atau kalau tidak ada lauk, biasanya saya memancing. Miris sekali kisah mereka. Hidup tanpa orang tua dan di usia mereka yang masih muda harus menghadapi kerasnya hidup. Nyonya makanan. Sudah siap. Ucap Bilati. Bibi sudah siapkan untuk orang yang ada di luar. Sudah Nyonya. Agus sudah menyiapkan meja panjang di luar untuk makan bersama. Jawab Birati. Ilham. Melati ayo kita makan. Ajakku pada kedua anak itu. Pak De juga. Ayo makan. Pak De ikut makan di luar saja Fa. Bareng yang lain. Jawab Pak De. Pak De kemudian keluar dan berbaur bersama yang lain. Tante, kita pulang saja. Ucap Ilham. Kenapa? Ayo makan dulu. Nanti baru boleh pulang. Aku kemudian menarik tangan Ilham yang tidak mau ikut makan dan membawanya ke meja makan. Duduklah, kita makan bersama. Mereka menuruti perintahku. Menarik kursi kemudian duduk. Tak berselang lama, kedua anakku juga Rista bergabung di meja makan.
Ilham, ayo ambil makannya. Perintahku pada Ilham. Piring di depannya masih kosong, bahkan masih tertelungkup belum tersentuh. Sementara Melati terlihat sedang memandang pada ayam goreng yang tersaji di meja. Aku mengambil gerak cepat, membuka kedua piring di hadapan mereka, kemudian mengisinya dengan nasi dan beberapa lauk. Ilham, ayo makan. Jangan sungkan. Kamu juga makan, Fa. Kamu nyampe pingsan tadi pasti efek nggak ada tenaga juga. Ucap Rizka. Nanti aku makan. Sekarang aku suapi anak-anak dulu. Udah, kamu makan aja. Biar anak-anak aku yang suapin. Usul Rizka. Atau kamu mau aku suapin kamu? Idih, enggak banget. Tolakku pada Rizka. Halah, anakmu aja kalau disuapi sama aku bisa nambah loh. Lihat ini namanya tangan bidadari. Bisa buat orang yang disuapi pakai tangan ini bikin ketagihan. Canda Rizka sambil memperlihatkan telapak tangannya. Bunda, pengen ikan bakar yang kayak kakak Ilham bikin. Pinta anakku Alvina. Aku menatap ke meja makan. Di meja makan terhidang banyak sekali menu makanan dari mulai sayur sampai lauk serta buah-buahan. Tapi sayangnya tidak terhidang menu ikan bakar seperti yang anakku pinta. Nanti Bibi bikin ikan bakar ya. Sekarang kita makan ayam goreng dulu. Bujuk Birati. Tapi yang rasanya enak kayak kakak Ilham bikin ya. Lanjut Alvina. Bi, coba tanya resepnya sama Ilham. Nah Ilham, ayo bagi resepnya sama Bibi. Enggak dikasih apa-apa Bi. Hanya garam sama kecap. Mungkin karena ikannya masih segar jadi lebih enak. Jelas Ilham. Nanti kakak Ilham cari ikan dulu ya terus dibakar. Sekarang Al makan pakai ayam goreng dulu. Tuh, lihat Melati makan pakai ayam goreng juga lahap banget. Layu Ilham pada Alvina. Aku memandang ke arah Melati. Tampak mulutnya penuh dengan makanan. Ayam goreng yang tadinya aku ambil kini tinggal tulangnya saja. Aku pun mengambilnya lagi dan meletakkannya di piringnya. Kasihan Melati, mungkin jarang sekali dia bisa menikmati ayam goreng. Sore hari kita semua berkumpul di depan, menceritakan bagaimana kronologi anak-anak bisa ketemu. Sementara Rizka dan Kristen sudah kembali lagi ke kota. Mereka harus kembali lagi ke kantor esok hari. Ilham dan Melati juga asyik bermain bersama dengan kedua anakku. Awalnya mereka sungkan, tapi lama-kelamaan mereka berbaur dan asyik bercanda. Dinda, tadi apa kata dokter tentang keadaan anak kita? Tanya suamiku. Baik, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jawabku sesuai dengan apa yang disampaikan oleh dokter. Baguslah, jawab suamiku. Kanda, bisakah kita merawat mereka berdua? Pintaku pada suamiku. Mereka yang aku maksud adalah Ilham dan Melati. Rasanya kasihan sekali mereka. Harusnya Ilham sekolah dan Melati bisa mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Tentu saja, nanti kita tanya mereka. Jawab suamiku. Tante, kami pamit pulang dulu ya. Ucap Ilham menghampiri kami. Aku memandang suamiku. Ilham mau sekolah? Tanya suamiku. Sekolah itu mimpi buat saya. Jawab Ilham. Mana bisa saya sekolah? Saya harus menjaga adikku. Berapa usiamu? 14 tahun, Pak. Harusnya saya sudah melanjutkan SMP, tapi setelah lulus SD orang tua saya meninggal jadi tidak bisa lagi melanjutkan sekolah. Terang Ilham. Kamu mau ikut saya ke kota? Tawar suamiku. Nanti kamu bisa sekolah lagi dan adikmu juga nanti bisa terurus dengan baik. Tapi Pak, saya tidak punya biaya. Ucap Ilham. Suamiku menyunggingkan bibirnya. Kamu tidak usah khawatir soal itu. Saya akan jamin masa depanmu dan adikmu. Mendengar jawaban suamiku binar bahagia terpancar dari kedua mata Ilham. Benarkah Pak? Tanya Ilham seakan tak percaya. Loh, masa iya saya bohong? Anak angkat saya ada banyak. Mereka saya rawat dan saya sekolahkan dengan baik. Syaratnya cuma satu, taat sama aturan. Setelah Ilham memikirkannya, akhirnya dia setuju dengan permintaan suamiku. Saya pulang dulu Pak. Nanti saya ambil surat-surat juga baju buat ganti. Surat-suratnya boleh diambil, tapi bajunya tidak usah. Nanti kita beli lagi saja. Jelas suamiku. Parmin, antarkan Ilham. Perintah suamiku. Akhirnya Ilham dan Melati diantarkan oleh Pak D untuk pulang, kemudian diantarkan kembali ke sini. Gus,
Umumkan pada seluruh warga besok malam untuk berkumpul di sini. Ucap suamiku. Acara apa, Bos? Tanya Pak Agus. Syukuran bersama. Jawab suamiku. Siap, Bos. Malam syukuran akhirnya tiba. Rumah juga sudah dipasang tenda, juga kursi sebagai antisipasi jika turun hujan. Makanan sudah tersedia, dari mulai daging sapi, daging kambing sampai daging ayam dengan berbagai macam olahan lengkap terhidang. Maaf Pak Bambang, bagaimana dengan imbalan 10 miliar yang Bapak janjikan? Tanya salah satu warga. Saya tidak akan lupa dengan janji saya. Uang 10 miliar itu adalah milik. Tunggu.